Terungkap fakta terkait kelakuan AKBP Basuki setelah Dwinanda Lincia Livai alias DLL, 35, tewas. AKBP Basuki mengincar barang bukti handphone dan laptop korban, yang bisa jadi petunjuk menyelidiki kematian Dwinanda. Tewasnya Dwinanda menguak sejumlah kejanggalan. Dwinanda merupakan dosen wanita di Universitas 17 Agustus 1945, Untag, Semarang. Dosen muda tersebut ditemukan tewas di sebuah kamar kos Hotel Kostel di Jalan Telaga Bodas Raya nomor 11 Karangrejo, Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin, 17 November 2025. Sementara AKBP Basuki, orang yang pertama kali menemukan mayat korban sudah ditahan Propam Polda Jateng. Perwira polisi tersebut juga disebut panik. Entah kenapa, dia meminta barang pribadi korban. Tapi penyidik menolaknya. Banyak kejanggalan menurut keluarga terkait tewasnya Dwinanda. Di antaranya nomor asing yang menghubungi nomor seorang kerabat. Nomor itu mengirimkan foto korban yang ditemukan tewas tanpa busana di sebuah kamar kos Hotel Kostel, Jalan Telaga Bodas Raya nomor 11 Karangrejo, Gajah Mungkur, Kota Semarang, Senin, 17 November 2025, lalu. Namun, foto itu lantas dihapus oleh si pengirim. "Iya Bude, kami mendapatkan kiriman foto dari nomor asing tapi kemudian dihapus oleh si pengirim. Dalam foto itu simpang siur, diduga ada bercak darah, sehingga menambah kecurigaan," ujar kakak korban, Perdana Cahya Devian Melasco, biasa dipanggil Vian, di Kota Semarang, Kamis, 21 November 2025. Belakangan, keluarga baru mengetahui bahwa pengirim nomor asing tersebut diduga dari nomor pribadi AKBP Basuki. Keluarga yang menaruh curiga atas kematian korban yang mendadak dan terkesan ditutup-tutupi tersebut lantas memutuskan untuk melakukan autopsi atau bedah mayat. "Kami akhirnya memutuskan autopsi karena merasa ada yang janggal di situ," imbu Devian. Kecurigaan keluarga juga bertambah karena mendapatkan informasi kematian korban pada Senin, 17 November 2025, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Padahal korban ditemukan meninggal dunia subuh. "Kampus beralasan sedang mencari nomor saya, karena mereka tidak punya nomor kontak keluarga dari Livai, korban DLL," terangnya. Menurut Devian, selama ini adiknya tidak pernah bercerita soal kondisi kesehatannya. Selama ini, korban dikenal sebagai sosok yang ramah tapi cenderung tertutup soal kehidupan pribadinya. "Selama ini saya kurang begitu paham soal kondisi kesehatannya karena nggak pernah cerita," katanya. Keluarga korban juga baru mengetahui bahwa DLL tercantum dalam satu kartu keluarga, KK, dengan AKBP Basuki. Devian menyebut, sudah mengetahui korban sudah berpindah KK sejak tahun 2024. Kala itu, ia hendak mengurus KK baru selepas ibunya meninggal dunia. Namun, ternyata adiknya sudah berpindah KK. "Nah disitulah saya kaget ketika hanya nama saya yang ada di KK itu, saya tidak bertanya lebih jauh karena itu orangnya tertutup," bebernya.